Gunung Argopuro dikenal sebagai gunung dengan jalur pendakian terpanjang di Pulau Jawa, sekaligus yang paling kental dengan suasana mistisnya, terutama di area Suaka Margasatwa dataran tinggi Hyang. Berikut adalah sebuah fiksi yang terinspirasi dari legenda dan suasana di sana. Kabut di Cikasur. Bagi Bagas, mendaki Gunung Argopuro bukan sekedar hobi, tapi ambisi. Sebagai pendaki yang terobsesi dengan konten horor, ia memilih jalur ini karena legenda Dewi Rengganis. Namun, Bagas memiliki satu kebiasaan buruk. Ia sering mengabaikan firasat demi mendapatkan rekaman yang otentik. Pada hari ketiga, rombongan Bagas tiba di Cikasur, sebuah padang rumput yang luas yang mempesona namun menyimpan sisa-sisa sejarah kelam lapangan terbang tua. Sore itu kabut turun lebih cepat dari biasanya. Warnanya bukan putih bersih, melainkan abu-abu pekat yang seolah memiliki masa. Sebentar, aku mau ambil stok video di dekat sungai, pamit Bagas pada kedua temannya. Jangan jauh-jauh, Gas, kabutnya ini beda loh, peringat rekannya. Bagas hanya melambaikan tangan tanpa menoleh. Suara yang menyesatkan. Saat sedang merekam aliran sungai yang jernih, Bagas mendengar suara derap langkah kaki kuda. Sayup, namun jelas. Penasaran ini, ia ikuti sumber suara itu melewati semak-semak yang tinggi. Anehnya, semakin ia berjalan, suasana di sekitarnya berubah. Padang di Cikasur yang seharusnya datar, kini terasa seperti labirin semak tanpa ujung. Bagas tersadar saat melihat kompas di ponselnya berputar tak tentu arah. Ia mencoba kembali ke tenda, namun setiap jalan yang ia tempuh selalu membawanya kembali ke sebuah pohon besar yang sama. Disinilah ia mulai merasakan apa yang disebut setan dari dalam diri sendiri. Rasa sombongnya tadi berganti ketakutan yang mencekam. Bisikan-bisikan kepalanya mulai muncul. Kau akan mati di sini. Teman-temanmu sudah meninggalkanmu. Ini salahmu. Pertemuan di perbatasan. Malam jatuh dengan sangat dingin. Di tengah keputusasaan, Bagas melihat sebuah cahaya obor dari kejauhan. Ia berlari mengejarnya hingga sampai di sebuah reruntuhan yang tampak seperti bagian dari pura atau keraton kuno. Di sana duduk seorang lelaki tua yang sedang membelakangi api unggun kecil. Bagas merasa lega. Ia pikir itu adalah penduduk lokal atau pendaki lain. Permisi kek, saya tersesat, kata Bagas dengan gemetar. Lelaki itu menoleh perlahan. Wajahnya tidak seram, namun matanya kosong. Kau tidak tersesat, nak. Kau hanya membawa tamu yang salah dari rumah, ucapnya dengan suara parau. Lelaki itu menunjuk ke arah bayangan Bagas sendiri yang terpantul oleh api unggun. Bayangan itu tidak bergerak mengikuti gerakan Bagas. Ia berdiri tegak dengan tangan yang seolah sedang mencekik lehernya sendiri. Setan di gunung ini tidak butuh wujud untuk menyesatkanmu, lanjut lelaki itu. Ia hanya perlu meminjam kesombongan pada rasa takutmu untuk menutup matamu dari jalan pulang. Penebusan. Bagas jatuh terduduk. Ia menutup matanya rapat-rapat, mencoba membuang ego dan ambisinya. Ia mulai berdoa, bukan untuk konten atau ketenaran, tapi benar-benar meminta ampun atas ketakaburannya. Ia memaksakan pikirannya untuk tenang, menepis semua bisikan negatif yang sedari tadi menghantuinya.
Saat ia membuka mata, api unggun dan lelaki tua itu hilang. Yang ada hanyalah kegelapan total dan suara angin yang menderu. Namun, kali ini ia melihat secerca cahaya senter di kejauhan dan teriakan namanya. "Bagas! Di sini!" Bagas ditemukan hanya berjarak 50 meter dari area tenda di Cikasur. Teman-temannya heran, karena mereka sudah mencari di titik yang sama berkali-kali namun tidak melihat siapapun. Bagas hanya terduduk lemas, dengan kamera yang layarnya retak total. Pelajaran dari Argo Puro. Sejak kejadian itu, Bagas tidak pernah lagi mendaki untuk sekedar pamer. Ia paham bahwa di gunung sesunyi Argo Puro, musuh terbesarnya bukanlah makhluk halus yang menampakkan diri, melainkan pikiran negatif dan kesombongan kita sendiri yang bisa menyesatkan langkah di jalan yang sebenarnya lurus. Untuk mengetahui cerita-cerita berikutnya, jika berkenan silakan klik like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya.